Oke, baik. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Selamat sore Pak Selamat Rusmanto. selamat sore rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan mahasiswi S2 Teknik Kimia, sore. Kita bisa mulai kah ya? Karena sudah lewat 7 menit dari jadwal yang ditetapkan karena waktu yang memang terbatas. Kita bisa mulai karena sudah separuh lebih mahasiswa yang sudah hadir, jadi sudah memenuhi kuota kelihatannya ya. Jadi 50% plus 1 gitu ya. Oke, nanti yang mahasiswa yang lain bisa menyusul ya. Oke, baik. Kita mulai aja. Mungkin nanti Pak Heri bisa juga nyusul karena mungkin beliau dalam perjalanan kelihatannya. Oke, Selamat sore semuanya, rekan-rekan sekalian, mahasiswa S2 Teknik Kimia ITB. Terima kasih sudah hadir pada undangan kami untuk memberikan tutorial terkait dengan mata kuliah pengelolaan energi ya. Nah, untuk itu nanti saya akan sampaikan, kemudian saya akan ditemenin oleh rekan saya, sahabat sejati saya, Pak Effendi, mungkin di dunia audit energi, asesor energi, kemudian audit-audit di beberapa PLTU yang mungkin rekan-rekan sekalian bekerja di sana, mungkin nanti juga bisa bertanya dan sebagainya, ya. Jadi kita bisa berdiskusi bebas di sini begitu ya. Nah, sebelum itu saya akan share terkait dengan jadwal tutorial dari kami sebanyak 8 kali pertemuan dan kami dialokasikan di setiap hari Jumat pukul 16.00 sampai selesai kira-kira 18 begitu. Nanti kalaupun ada tambahan bisa kita diskusikan lagi. Ya, mungkin ini saya akan share terkait dengan jadwal kita. Bentar ini ada. Nah, oke, ini adalah jadwal yang akan kita jalani bersama selama 8 kali pertemuan. Jadi setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah hari ini jam 4 ya, tanggal 29 September dengan materi kurang lebih alat ukur audit boiler. Kemudian nanti Pak Effendi akan menyampaikan tinjauan neraca massa dan energi yang mengacu ke ASME PTC maupun BS 845. Dan mungkin nanti bisa bertanya terkait dengan mungkin perkembangan apakah hitungannya itu masih ada update atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, nanti hari Jumat minggu depan adalah audit distribusi steam. Ya, terkait dengan jadi audit steam system itu tidak hanya di boiler saja, tetapi juga di distribusinya, baik itu nanti ke internal, misalnya sebagai power plant ataupun sebagai pemanas untuk proses biasanya. Biasanya kalau ada sistem namanya cogeneration, berarti sistemnya itu panas selain digunakan untuk pembangkit juga digunakan untuk
steam itu untuk pemanas proses begitu ya. Jadi nanti ada kebocoran steam, rugi-rugi panas distribusi steam dan insulasi seperti apa, dan teori sederhana serta perhitungan-perhitungan cepat begitu ya, yang langsung bisa menunjukkan rugi-ruginya. Kemudian pertemuan ketiga, Jumat, dengan waktu yang sama, tanggal 13 Oktober, terkait dengan trapping dan monitoring, di mana kita bisa mengenal istilah steam trap dalam steam system, terus kemudian bagaimana monitoring terhadap steam trap itu bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian aplikasinya di mana saja, ya mungkin kalau di pembangkit mungkin sangat sedikit sekali, tetapi kalau sudah dikombinasikan dengan proses, ya artinya pabrik yang punya power plant plus steam itu digunakan untuk proses, maka steam trap itu akan sangat banyak gitu ya, apalagi di oil refinery, kemudian di petrochemical ya, kemudian di pabrik-pabrik general lain seperti pabrik ban ya, dan pabrik-pabrik lainnya itu adalah steam trap-nya jumlahnya cukup banyak. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung kebocoran steam trap dan teori sederhana terkait dengan perhitungan. Dan pertemuan yang keempat, 20 Oktober itu bagaimana kita bisa melakukan teknik konservasi energi pada distribusi steam. Ya. Oke, coba ini kelihatannya ada yang masuk dari sebentar ya. Oh, sudah ya. Sudah oke, sudah ada yang. Kita lanjut. Nah, kemudian pertemuan keempat tadi bagaimana kita bisa melakukan teknik konservasi energi pada distribusi steam, flash steam recovery, condensate recovery, dan perhitungannya. Kemudian yang kelima, pertemuan kelima ini kemungkinan nanti adalah Pak Effendi terkait dengan turbin uap, kinerja, evaluasi kinerja turbin dan sebagainya. Nah, ini tentu mungkin nanti bisa disesuaikan dengan jadwalnya saya maupun Pak Effendi terkait dengan nanti apakah mungkin bisanya hari apa dan sebagainya, mungkin nanti bisa ditukar begitu ya. Tapi ini rencana ini sudah kita berikan. Kemudian juga berikutnya adalah generator listrik, ya, tanggal 3 November, bagaimana bisa melakukan pengukuran kualitas kelistrikan, konservasi energi pada kelistrikan, power factor, kapasitor bank, dan sebagainya, teori dan perhitungannya. Kemudian pertemuan ketujuh adalah terkait dengan bagaimana kita mengetahui level dari suatu audit energi, level 1, 2, 3, kemudian tipe-tipenya apa saja, langkah-langkah auditnya seperti apa, penyajian hasil audit dan laporan audit energi itu seperti apa, format laporan audit seperti apa. Jadi kita belajar menyusun laporan audit energi. Kemudian yang ke-8 adalah mungkin nanti kita isi dari narasumber, mungkin dari SDM begitu ya, bagaimana cara melakukan pelaporan online manajemen energi yang mungkin beberapa rekan-rekan sekalian di pabrik sudah melaporkan, tapi ini juga bisa kita update seperti apa begitu ya. Kemudian nanti juga dari Pak Effendi juga menyampaikan apa namanya, sertifikat kompetensi terkait dengan auditor energi maupun manajer energi itu nanti seperti apa. Kebetulan Pak Effendi adalah beliau asesor energi nasional yang bisa melakukan pelatihan maupun sertifikasi terkait dengan apakah rekan-rekan sekalian nanti memilih jalur auditor energi ataupun manajer energi, yang tentu nanti sesuai dengan kompetensi yang dicantumkan di SKKNI dari kompetensi auditor maupun manajer energi. Nah, demikian jadwal tutorial yang akan kita lalui dalam 8 pertemuan ke depan. Dan hari ini akan diisi oleh saya dan Pak Effendi.
ya. Kebetulan Pak Effendi adalah asesor energi nasional yang pakar di bidangnya. Ya, nanti akan mumpung beliau ada di sini sampai kira-kira nanti 5:30 begitu ya, terkait dengan bagaimana memberikan tinjauan raca massa dan energi di satu boiler, ya, yang ini adalah lanjutan dari perkuliahan dari pengelolaan energi. Mungkin pengantar dari saya itu saja, mungkin langsung bisa dilanjut oleh Pak Effendi. Silakan Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Rusmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Salam kenal. Ya, saya perkenalkan, saya Muhammad Effendi. Saya di lulusan alumni S2 dan S3 di ITB, tapi S1-nya di ITS saya. Ya, Pak. Jadi saya juga jurusan teknik kimia. Teknik kimia ya Pak ya? Teknik kimia, betul Pak. Teknik kimia ITS 96, kemudian lanjut di S2-nya di tahun 2005, kalau nggak salah ya. Kemudian lanjut terus sampai S3 di sana. Oke. Kemudian aktivitas saya seperti yang dijelaskan Pak Rusmanto tadi, saya sebagai juga bergerak di bidang konservasi energi ini sejak tahun 2007. Waktu gabung pertama itu saya di Koneba dulu ya, PT Konservasi Energi Abadi. Kemudian sampai sekarang tetap bergerak di bidang auditor energi, berikut juga mengembangkan sistem manajemen energi ya, yang berbasiskan di ISO 50001. Kebetulan saya juga bersertifikasi di IRCA, Lead Auditor Sistem Manajemen Energi ISO 50001. Oke, salam kenal semuanya. Saya izin share, ini hanya kita sharing saja. Saya pikir Bapak Ibu pasti juga sudah lebih jago ya berkaitan dengan peralatan yang ada di masing-masing unitnya ya. Ini kan memang kebetulan nih peserta mahasiswanya dari PLN semua ya Pak Riz ya? Iya, kebetulan ini programnya memang dengan PLN. Iya. Oke, Ini pertama tampilannya yang tampilannya belum. Oh, belum ya? Belum. Tampilannya masih Anda diundang di Microsoft 365. Itu window ya. Oke, saya bayangin. Di beberapa Windows dimatikan. Sudah kelihatan? Udah kelihatan kan Pak? Terus belum? Belum. Belum. Mungkin nah itu malah saya. Dibuka dulu aja slide-nya. Langsung aja di atas. Kelihatan ya? Ya, betul. Kelihatan udah. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba berdiskusi ya berkaitan dengan pembangkit listrik gitu ya, khususnya yang menggunakan pembangkitan steam yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, di sini berkaitan dengan yang disampaikan dengan Pak Rus, keinginannya adalah bagaimana kita mengoperasikan atau membangkitkan listrik ini dengan cara yang paling efisien gitu ya. Jadi maka ada istilah audit energi. Pada prinsipnya audit energi itu adalah menginginkan agar ketika kita melakukan operasi untuk mengoperasikan peralatan atau sebuah sistem, itu yaitu pada kondisi yang terbaiknya. Jadi di sini kalau kita boleh membagi area-area mana yang menyebabkan terjadinya
losses atau hal-hal yang sebenarnya mungkin lossesnya tidak terduga, karena seringkali itu adalah pada kondisi yang sudah aman, stabil, ya gitu ya, sehingga tidak ada analisis lanjutan apakah ini sudah bekerja pada efisiensi terbaiknya. Itu bisa berada di area proses pembakarannya. Ini biasanya mulai dari sisi mekaniknya, bagaimana perjalanan kalau dia menggunakan batu bara, itu bagaimana batu bara itu berjalan sampai kepada cool feedernya, kemudian nanti bisa masuk ke ruang bakar, ini juga biasanya juga sudah muncul problem. Nah, kemudian setelah itu masuk pun ya, masuk di ruang bakar, itu nanti juga akan ada hal-hal yang perlu dilakukan kontrol untuk mendapatkan kondisi pembakaran terbaiknya. Nah, di mana kalau di dalam bahasa akademisnya itu kan pembakaran sempurna kalau semua bahan bakar terbakar. Nah, yang ini kita inginkan juga begitu. Jadi kalau indikatornya mungkin di fly ash, bottom ash itu adalah tidak ada karbon ya, sehingga dan tidak ada sisa batu bara yang keluar, itu maka bisa teridentifikasikan secara pembakaran itu sempurna. Begitu juga nanti kalau kita lihat dari sisi steknya, gas buangnya tidak dalam kondisi yang hitam, tapi baik, itu juga menunjukkan bahwasannya itu adalah kondisi pada pembakaran yang sempurna. Namun di sisi lain yang seperti lanjutannya, bahwasanya tidak hanya di dalam proses pembakaran yang kita inginkan, yaitu juga di dalam proses bagaimana kita membangkitkan steam-nya. Harapannya adalah panas hasil pembakaran yang tercipta dengan pembakaran sempurna itu bisa dioptimalkan semuanya menuju kepada fungsi panas itu dibangkitkan, yaitu untuk merubah wujud air menjadi steam. Nah, jadi di situ akan berpengaruh juga terhadap bagaimana proses penukar panas yang kita inginkan ya, sehingga panas hasil pembakaran yang kita bangkitkan itu seyogyanya yang tujuannya untuk mengubah air menjadi steam itu bisa terlaksana dengan optimal ya. Nah, di situ makanya biasanya ada shot blower ya untuk mendinginkan ataupun membersihkan kerak-kerak yang timbul, itu juga perlu dilakukan. Jadi itu adalah kondisi yang di lapangan biasanya dilakukan untuk memastikan bahwasannya tidak ada halangan di dalam proses penukar panasnya. Kemudian selanjutnya yang sebenarnya seringkali juga belum tersentuh dengan baik ya berdasarkan pengalaman kami di lapangan, yaitu adalah masalah distribusi steam di pembangkit. Karena ini boilernya besar, ya, maka steam-nya pun juga akan banyak, dan ini menjadi hal tantangan tersendiri biasanya memastikan bahwasannya walaupun lossesnya kalau dibandingkan nanti steam yang lewat itu lebih banyak, itu juga akan menjadi peluang area di distribusi steam. Kemudian setelah itu baru bicara masuk kepada turbinnya, yaitu di dalam area pembangkitannya. Nah, ini area-area yang bisa dikendalikan ya oleh rekan-rekan sekalian, yang dimana itu akan menjadi sebuah peluang potensi penghematan nantinya. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan teman-teman pembangkit ya. Kemarin seperti di PLTU Pelabuhan Ratu, itu sistem manajemen energinya, artinya sistem kontrol monitoringnya itu sudah baik ya, di mana sudah termonitoring yang parameter-parameter kritisnya yang teridentifikasi mempengaruhi konsumsi energi, kemudian harus dijaga, ya, kemudian sudah bisa dihitung lossesnya, tapi masih dengan menggunakan analisis statistik, yang dimana kerugian-kerugian tadi didasarkan kepada data-data sekunder yang sehingga dapat diolah menjadi sebuah model statistik. Nah, ini adalah area-area tadi ya. Nah, pertama mungkin kita akan lihat di sini
secara umum ya, boiler host-nya itu di situ ada kondisi makeup water, heat tank aerator, tapi ini seringkali yang konfigurasi ini yang ada di industri-industri yang untuk menghasilkan steam ya, steamnya tidak diolah untuk steam proses maksudnya, ya, untuk steam proses itu biasanya lengkapnya seperti itu, tapi tidak di pembangkit sih juga mirip-mirip ya sebenarnya, mungkin ada tambahan-tambahan yang sedikit membedakan. Tapi pada prinsip dasarnya ini memang harus ada. Kemudian sedikit kita bicara tentang steam atau klasifikasi steam boiler, yaitu boiler pipa api yang pada prinsipnya kalau kita mendefinisikan itu adalah boiler pipa api, yaitu di mana panasnya itu mengalir di dalam bagian cupnya ya, sedangkan airnya itu akan terendam di dalam bagian selnya. Nah, ini biasanya memang ada di industri ya, boiler industri, karena tujuannya untuk membangkitkan steam yang pada umumnya itu adalah steamnya saturated, bukan pada kondisi superheated. Ya. Ini adalah parameter-parameter umumnya, biasanya tekan operasinya itu maksimum 20 bar, ya, atau dengan kapasitas kurang dari 15 ton per jam. Ya. Kemudian yang kedua, boiler pipa air, kalau di sini diharapkan adalah kita menginginkan kondisi steamnya itu adalah superheated nantinya, sehingga di situ yang mengalir di bagian adalah di bagian tube-nya adalah air yang nanti di situ ada steam drum-nya. Nanti setelah itu keseimbangan yang ada di sini baru nanti akan menciptakan dilewatkan lagi ke tube-tube ya superheater-nya untuk mendapatkan steam superheated. Karena kalau di pembangkit itu kan yang kita manfaatkan itu adalah kondisi panas sensibelnya untuk dimanfaatkan mengubah menjadi energi mekanik di turbinnya, itu adalah panas sensibelnya, sehingga yang kita inginkan sebisa mungkin itu adalah mendapatkan panas superheated pada temperatur tinggi, ya, kemudian juga dikondisikan atau di kondensernya itu pada bisa sevakum mungkin ya. Karena kita akan dengan kondisi itu kita akan bisa mendapatkan panas sensibel lebih banyak. Ya, namun dengan kemajuan teknologi, di mana steam yang digunakan itu tidak lagi steam saturated ya, posisinya dia sudah pada kondisi yang di mana supercritical gitu ya. Jadi dia sudah tidak ada lagi proses panas latennya karena sudah dibangkitkan pada tekanan yang tinggi sehingga dia langsung menjadi steam saturated. Nah, ini memang sudah macam-macam, banyak teknologi yang sudah digunakan di pembangkit yang lagi yang lagi efisiensinya paling baik itu memang adalah efisiensi ketika bermain pada supercritical ke atas ya. Itu bisa mendapatkan efisiensi di boiler yang menjadi lebih baik ya, karena memang tidak ada panas laten di situ ya, juga energinya sudah langsung bisa digunakan untuk membangkitkan panas sensibelnya. Ya. Kemudian tadi manajemen pembakaran ini sekilas aja, jadi kita mungkin mengulang sedikit tentang teori pembakaran yang pada prinsipnya tadi adalah kita ingin menghasilkan reaksi itu adalah reaksi yang sempurna. Jadi semua bahan bakar yang dimiliki oleh bahan bakar itu harus terbakar. Secara teorinya itu kan pembakaran itu adalah relatif pada sebuah ruang tertentu dengan waktu tinggal tertentu, dan di mana syarat pembakaran itu adalah bahan bakar harus ketemu dengan oksigen yang diambil dari udara, maka dengan keterbatasan wadah pembakaran dan waktu tinggal di dalam pembakaran, otomatis supaya kita ingin menghasilkan semua bahan bakar itu terbakar, mau nggak mau udaranya itu harus berlebih. Yaitu adalah berlebih ini adalah seperti kita pahami, itu adalah ekses atau lebihnya dari stokiometrinya. Ya, jadi pasti harus dikasih berlebih. Nah, itu prinsip agar jadi pembakaran sempurna selain
parameter lainnya yaitu pressure dan temperatur terpenuhi. Ya, makanya di situ nanti di dalam proses penukar panas yang ada di sistem boiler itu biasanya udara pembakaran juga akan dipanasi terlebih dahulu supaya dia pada kondisi siap bakar pada temperatur yang ketika masuk ke ruang bakar itu adalah kondisinya siap bakar. Begitu juga kalau masih ada sisa panas itu bisa dimanfaatkan di economizer untuk menaikkan temperatur feed water-nya supaya nanti kebutuhan bahan bakarnya menjadi lebih sedikit karena sudah dimulai pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, ini prinsipnya di sini tadi, yang kita inginkan adalah pembakaran sempurna, maka oksigennya harus dibikin berlebih. Namun, kalau itu berlebih terlalu banyak, itu akan juga mengalami kerugian. Ya. Sekilas tentang pemahaman tentang excess air yang udara berlebih tadi. Secara sederhana, dengan mendapatkan angka 21 ini yang kita anggap bahwasannya kadar oksigen di udara itu adalah 21%. Kalau memang di sekitarnya itu 20,9 ya pakai angka 20,9. Jadi di mana yang kalau kita katakan ini rasio udara adalah jumlah udara pembakaran aktual. Pembakaran aktual ini artinya yang stokiometri tadi itu kebutuhan udara untuk membakar bahan bakar ya secara stokiometrinya. Itu adalah 21 kalau itu kandungan oksigennya 21 dibagi dengan jumlah udara pembakaran teoritisnya yaitu 21 min persentase oksigennya atau excess air-nya adalah rasio konsentrasi oksigen di gas buang. Nah, ini adalah dibagi dengan 21 min konsentrasi oksigen. Nah, tapi diperhatikan dalam mengambil oksigen di gas buang itu seharusnya sedekat mungkin dengan pembakaran. Ya, jadi biasanya itu kita ambil titiknya itu sebelum preheater karena dikhawatirkan kalau sudah preheater ada sedikit kebocoran sehingga nanti ada udara yang masuk dari sekitarnya ya sehingga nanti terbacanya ekses oksigennya itu lebih besar. Ya, karena yang kita inginkan di sini titik beratnya adalah kadar oksigen setelah proses pembakaran. Ya, bukan di gas buang yang buat emisi misalkan yang cukup jauh, yang sudah terlewat cukup jauh itu sudah biasanya nanti sudah banyak tercampur dengan udara sekitar. Ya, ini proses untuk pembakaran. Ini untuk excess air-nya kita dapat menghitung seperti itu. Nah, tadi sempat saya singgung, kenapa kita kemudian kalau begitu ya, apakah excess air-nya bisa dibuat sangat berlebih? Ya, sangat berlebih itu tidak kita kontrol, yang di mana kadar oksigen di gas buang itu biarin aja tinggi selama tidak mati atau yang pembakarannya tidak terlalu banyak, artinya apinya juga tidak mati. Ya. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, di lain sisi tadi, memang area yang pertama adalah area pembakaran. Namun area yang kedua itu adalah area proses penukar panasnya. Yang dimana tadi kita berharap panas hasil pembakaran tadi itu semestinya itu adalah bisa kita transfer seoptimal mungkin menuju ke air sehingga air itu bisa berubah wujud menjadi steam. Nah, ketika itu oksigennya sangat berlebih, ya sangat berlebih, maka kejadiannya itu adalah bisa diilustrasikan itu di nomor 3. Ya. Jadi di sini karena udaranya yang masuk cukup banyak, yang seperti kita ketahui 79% udara itu adalah kandungannya nitrogen. Nah, kalau kandungannya nitrogen, dia tidak berfungsi apa-apa di situ selain dia hanya lewat. Kalau massa yang masuk itu cukup banyak, maka otomatis dia juga karena lewat di dalam proses pembakaran, lewat di dalam proses penukar panas, dia juga akan mengalami kenaikan temperatur. Jadi udara yang masuk pada katakan temperatur 30, itu keluarnya bisa, kalau di boiler itu mungkin di kisaran 150-an ke atas gitu ya, sekitar 150-an, maka mau nggak mau nitrogen tadi juga akan mengambil panas
Ya, sehingga temperaturnya nitrogen yang keluar juga akan sekitar 150-an. Nah, itulah yang disebut kerugian, sehingga panas yang semestinya bisa kita manfaatkan untuk memanaskan air, itu jadi kebuang ke lingkungan. Walaupun, nah nanti ada optimasinya. Kalau sistem boiler Bapak itu sudah membuat HE network-nya ya, di situ juga ada economizer, sudah ada air preheater. Nah, di situ ada titik optimasinya. Itulah yang disebut kita mengendalikan profil pembakaran yang juga nanti berdampak terhadap di dalam proses penukar panasnya. Ya, ini yang sebenarnya kita harapkan jadinya. Ini ilustrasi-ilustrasinya, sedangkan kalau yang nomor 1 ini ilustrasinya apa pada kondisi yang teoritis, ideal, kemudian kalau yang nomor 2 yang paling bagus ya, hasil optimum. Kalau ini bahan bakar kurang. Nah, jadi bahan bakarnya yang kurang, tapi kalau ini adalah bahan bakarnya yang berlebih. Nomor 2 yang kita inginkan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita gambarkan secara profil sederhananya, ya, bagaimana sebenarnya hubungan tadi, cerita yang saya sampaikan sebelumnya, yang dimana sebenarnya kita menginginkan itu adalah pembakaran itu sempurna. Pembakaran sempurna, karbonnya terbakar semua, hasil pembakaran yang masih menghasilkan bahan bakar seperti CO itu tidak terjadi. CO ini kalau kita ketemukan oksigen bisa masih menghasilkan CO2 dan masih bisa menghasilkan energi. Sehingga ini tergolong juga bahan bakar. Nah, ini juga tidak diinginkan. Nah, titik C ini adalah titik stoikiometri tadi. Secara stoikiometri, kalau kita punya bahan bakar dengan kandungan karbon, nitrogen sekian, maka kebutuhan oksigennya sekian. Itu bisa kita hitung secara stoikiometrinya, ya dengan perbandingan mol. Nah, tapi kalau kita masukkan seangka itu ilustrasi di sini masih ada bahan bakar yang tidak terbakar. Ya, walaupun jadi titik ini masih ada CO, ilustrasi sini adalah ada CO yang tidak terbakar, sehingga bahan bakar tadi masih membutuhkan oksigen, ya. Nah, maka kita lebihkan titik eksesnya yang ini. Nah, titik ekses yang ini itu adalah pada kondisi di mana ada ekses air udara oksigen yang keluar itu masih ada, masih berlebih juga, di mana tapi bahan bakar yang terbentuk hasil dari pembakaran karbon itu masih bisa terbakar kembali. Begitu juga kalau ada hidrogennya. Nah, ini akan terbakar. Nah, titik inilah yang kita harapkan. Kenapa tidak kita buat berlebih tadi? Nah, kalau kita buat berlebih tadi, dampaknya tadi ceritanya adalah kepada banyaknya panas yang hilang kepada gas buang karena terbawa oleh nitrogen. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi ini adalah harapan ya, cerita-cerita tadi itu yang kita harapkan itu adalah pada titik D yang dimana itu pas ya, makanya penting sekali mengendalikan air flow ratio. Cuma secara teknisnya itu bagaimana kita mengendalikan air flow ratio di pada pembangkit yang dimana case-case-nya yang pernah saya dapatkan tuh nanti masalah mekanikalnya, masalah kontrol buka tutup dampernya itu yang menjadi kadang kendala yang sering rusak, sering sebagainya. Padahal kita menginginkan ya kondisi boilernya itu bisa mengikuti load atau mengikuti bebannya ya. Nah, ini sehingga tantangannya adalah nanti bagaimana kita membuat sebuah tools atau alat yang dimana untuk mengatur air flow ratio-nya itu bisa dengan baik, dengan otomatis, tapi tidak sering problem. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya rule of thumb saja yang biasanya di apa yang ada yang sudah ada di Eropa, di Amerika, ASME itu biasanya ada petunjuknya berapa sih perbandingan air flow rasionya atau paling gampang di sini berapa sih kadar oksigen di gas buang yang diharapkan supaya tercapai kondisi yang optimum baik dari sisi proses pembakarannya ataupun dari sisi losses yang panas yang melewati gas buang. Ya. Di sini kalau kita lihat natural gas kalau bahan bakarnya katakan ada yang
Kalau ini Pak, kalau nggak salah ini ASME Amerika ya, 1-2, 1-2%. Ya. Kalau fuel oil 2-3%. Kalau batu bara yang model stoker 3,5-5, yang model pulverize itu 3-35%. Ya, ini adalah hanya sebagai rule of thumb ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa membuat nanti hubungan antara persentase kadar oksigen dengan efisiensi ya. Itu bisa dibikin sendiri juga nanti juga sebagai informasi ke bagian operator yang di mana itu juga supaya aware bahwasanya pentingnya kita selalu mengendalikan air flow ratio ini. Oke, ini ya ini juga sama sebagai pembanding bahwasanya berapa sih kemudian persentase yang ada di kadar oksigen di gas buang ya. Artinya kita akan mendapatkan hubungan kalau ini dapat maka ini sudah bisa kita hitung optimum XSR-nya. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mau diskusi langsung dipotong saja ya. Jadi modelnya adalah tanya jawab langsung ya, tidak usah apa namanya sungkan atau apa ya, lebih baik kita langsung diskusi lebih enak kalau ada suatu hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Pak. Tadi slide berapa saya lupa yang ada Yang sebelum grafik ini Pak. Yang ini. Oh, sebelumnya Topik berarti Pak. pembakaran. Maaf. Saya mau nanya tadi, mungkin saya salah dengar atau apa, untuk nitrogen tadi, info Bapak dia tidak ikut terbakar Pak ya? Iya, pembakarannya sangat kecil bisa terjadi Pak, bukan berarti tidak ada ya. NOx itu kan masih ada ya. Cuma secara umumnya dia kan adalah inet, sehingga dia hampir tidak, kecuali dia sangat panas sekali, tinggi temperaturnya, baru dia bisa bereaksi membentuk NOx dan N tadi. Tapi secara umumnya dia tidak terbakar sebanyak itu gitu ya, karena kan ppm juga kecil. Berarti sebenarnya ada tapi sangat sedikit seperti itu Pak ya? Noted Pak, betul. Ya, cuma ilustrasi di panas, karena saya fokus di ilustrasi kehilangan panasnya, dia hanya lewat ya, kemudian mengambil panas gitu, relatif dia di sisi itunya kerugiannya gitu. Iya, walaupun kalau kita nanti masuk, ya, kalau masuk menjadi NOx, sebenarnya kan ada reaksi panas pembakaran juga gitu ya. Dari sisi panas untung ada nitrogen yang terbakar gitu ya. Iya, itu kecil baik, sekali, gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Kalau Mas Rian dari mana? Unitnya Pak. Dari PL, maksudnya iya. dari mana unitnya atau unit Pak? Mana gitu? Oh, unit Pak, saya di ULP Pak, Binjai Timur Pak, Sumatera Utara Pak. Sumatera. Sumatera Utara. Sumatera itu, ini. Medan Pak, yang Medan itu ya. Di Medannya Pak, di apa itu? Enggak, dia lewat di luar kota Medan Pak. PLTU apa namanya Pak? Pangkalan Susu Pak, yang ada arah, kalau mau ke PLTU Pangkalan Susu di sana yang ada Pak. Kalau arah ke sana paling dekat Pak. Iya. Ya, kalau saya ada yang kemarin audit di Medannya, apa sih namanya? Belawan Pak. Belawan, nah ya. Iya, Belawan ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada yang lain? Baik Pak. Iya, siap. Ya. Jadi mungkin nanti juga Pak Effendi bisa share terkait dengan pengalaman-pengalaman audit di beberapa PLTU ya Pak Effendi ya. Ya, mungkin tapi di next-nya gitu ya. Nanti kita siapkan. Next-nya monggo ya. Iya. Tapi kalau untuk cerita nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cerita betul ya, nanti ada yang cerita. Ya. Ya. Monggo silakan Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Rus. Baik, kemudian sekilas ya, kenapa tadi kita kembali bahwasanya kita menginginkan proses tadi, proses pembakaran baik
proses penukar panas itu berjalan baik, proses distribusinya juga baik gitu ya. Baik di sini adalah kalau saya sering katakan itu bijaksana sebenarnya ya. Jadi tidak ada hal-hal losis yang tidak perlu. Walaupun kita paham selama ada proses perubahan bentuk energi itu pasti ada losis. Itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Tapi sebisa mungkin losis-losis yang terjadi itu adalah wajar sehingga kita bisa menggunakan energi itu sebijaksana mungkin. Itulah harapannya. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya penting kita mengidentifikasi neraca massa dan energi yang berjalan ya di sana tadi. Nah, secara umum kendala utama biasanya di PLTU itu antara metering steam dengan metering air itu kadang beda jauh. Yaitu secara umum. Padahal itu kalau kita ingin mengevaluasi itu sangat menjadi hal yang penting juga gitu ya. Karena ada sisi di mana massa yang akan membawa panas tadi. Ya, otomatis informasi jumlah massa yang masuk sama jumlah massa yang menjadi steam ini menjadi hal yang juga harus diperhatikan ya. Nah, yang kalau di sini ini hanya sebagai contoh yang saya ambil di salah satu PLTU biomasa yang ini. Itu dia menggunakan cangkang sawit ya, sawit yang dimana prosesnya adalah digambarkan sebagai aliran proses secara sederhananya sebagai berikut ya. Jadi di sini yang kita lihat FD untuk membawa udara, yang biru ini adalah aliran udaranya, kemudian terbakar ada flue gas-nya, sebelum ini ada proses pembuatan steam-nya, di sini ada steam pump, ada superheater-nya. Ya. Kemudian di dindingnya sini biasanya ada cup-cupnya untuk membuat saturated-nya. Kemudian nanti flue gas akan keluar di sini dilewatkan ke economizer yang dimana untuk menaikkan temperatur air umpan. Kemudian masih ada panas dimasukkan di pada air preheater untuk memanaskan udara pembakaran. Baru kemudian dibuang ke Cawabong. Ini keluarnya masih 120-an kalau nggak salah ingat. Ya, itu ya 118, 120-an di sini ya. Kemudian airnya itu adalah ini makeup waternya di feed tank ini. Kalau ada kekurangan, dia siklusnya adalah sudah memanfaatkan kondensernya. Ya, di mana kemudian masuk ke aerator, dipompa, di economizer, kemudian masuk di cup yang saturated, ya. Kemudian nanti ada yang hasil dari saturated-nya dimasukkan ke cup untuk yang superheated. Nah, baru hasil dari steam superheated-nya yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin, ya. Nah, turbin kemudian di sini digandeng dengan vakum kondenser yang tadi kita berharap dengan adanya vakum kondenser ini maka panas sensibelnya menjadi semakin besar, ya, semakin vakum maka temperatur kondensernya dan temperatur kondensingnya itu juga semakin rendah. Ya, kita harapkan begitu. Kemudian dipompa hasil kondensernya dan seterusnya. Ini adalah rangkaian perjalanan steam-nya ya. Selain itu juga ada steam yang digunakan ya untuk masuk ke aerator, ke feed tank untuk memanaskan di sini dengan menggunakan steam saturated-nya. Nah, ini adalah data-data yang diambil ya, yang berkaitan dengan energi dan massa itu diidentifikasi. Memang tadi kebanyakan problem utamanya adalah massa steam dan massa air dengan meteringnya itu bisa berbeda. Nah, nanti ketemu biasanya kita butuh akhirnya balancing ya, dilakukan balancing. Nah, semakin kita bisa membangun distribusinya, ya berapa sih sebenarnya energi yang ini adalah titik temperatur gas buangnya yang dari tinggi ke rendah, kemudian ini adalah yang dimanfaatkan tadi ya hasil pembakaran, ini adalah temperatur hasil pembakaran sampai kemudian dibuang ke lingkungan ya.
Nah, di preheating itu berapa, di saturated itu berapa, kemudian di superheated itu berapa, di economizer, di air preheater. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu bikin ya untuk menggambarkan sebenarnya pada kondisi terbaiknya itu panas yang penukar panas di preheating itu berapa persen. Di saturated itu menggunakan berapa persen dari panas yang hasil pembakaran tadi, superheated berapa persen, economizer, air preheater. Itu bisa dilakukan sehingga ini akan memberi sebuah gambaran monitoring yang cukup baik untuk ketika ada problem gitu ya. Ada di mana kemudian masalahnya gitu ya. Sehingga itu akan ketahuan ketika kita sudah punya baseline untuk menggambarkan distribusi energinya. Nah, di dalam ini khususnya adalah di area penukar panas yang sekitaran di boiler house-nya. Ya. Nah, kemudian nanti sebenarnya Bapak Ibu yang sudah banyak yang menggunakan evaluasi menggunakan ASME PTC 4 sekarang ya, sudah bukan lagi yang 64, nanti kita coba juga paparkan yang kalau ada waktu. Jadi ini hanya sebagai sekilas saja bahwasannya secara umum ya, karena tadi kita menginginkan efisiensi boiler itu beroperasi pada kondisi terbaiknya, maka kinerja energinya itu biasanya memang dalam bentuk efisiensi gitu ya. Ada secara umum yang gampang yaitu adalah menggunakan direct method, yaitu hanya melihat panas yang terserap di air yang tadi kita masukkan kemudian berubah wujud menjadi steam, itu dibagi dengan panas hasil pembakaran bahan bakarnya. Itu adalah efisiensi dalam wujud langsung ya, direct method. Di sini informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan metode langsung itu adalah informasi yang bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya boiler saya masih bekerja secara efisien atau tidak. Karena yang muncul adalah langsung efisiensinya dan biasanya kita sudah mempunyai pembanding untuk boiler kita sendiri yang terbaik itu pada efisiensi berapa pada load tersebut itu dibangkitkan. Ya. Jadi apple to apple-nya, pembandingannya efisiensi itu harus sebanding. Sebanding di sini adalah dengan beban pembangkitan tadi ya. Jadi jangan dibandingkan ketika membangkitkan steam dengan load 80%, kemudian nanti Bapak bandingkan dengan efisiensi boiler pada load 90%. Itu enggak apple to apple di dalam kita membandingkan apakah kondisi boiler kita pada saat beroperasi itu masih pada kondisi terbaiknya. Nah, kembali ke fungsi metode langsung dan tak langsung. Metode langsung tadi adalah fungsinya untuk memberi sebuah gambaran secara sekilas bahwasanya ada efisiensi boiler kita turun nih, pembangkitannya efisiensinya turun ya dibandingkan dengan benchmark-nya atau dengan baseline-nya. Nah, biasanya kemudian perlu kita melakukan sebuah metode yang tak langsung tadi untuk mengidentifikasi secara tepat ya di mana sih sebenarnya terjadinya inefisiensi tadi. Karena dengan kita bisa mendistribusikan rugi-rugi atau losses panas yang hilang di boiler tadi itu semakin menunjukkan bahwasannya kita paham ya, kita benar-benar menerapkan hukum kekekalan energi gitu ya, di mana energi itu tidak bisa hilang, tidak bisa dimusnahkan ya. Jadi otomatis konsekuensi dari hukum satu itu adalah kita bisa mendistribusikan energi tadi harus pas. Kalau masuk 100 ya kemana saja kalau dijumlah juga harus jadi 100. Itu membuktikan bahwasanya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kalau saya sering sebut, energi itu bukan barang gaib jadinya. Jadi dia harus tahu kemana saja. Nah, metode langsung inilah yang bisa yang sudah baku, yang sudah bisa diterima di banyak aktivitas atau banyak negara sudah diakui itu adalah ASME PTC, biasanya dengan atau BS 8
45. Ya, ASME-PTC sudah ada ASME-PTC 4 yang setahunnya lebih muda, itu distribusi panasnya, energi lossesnya itu sudah semakin banyak. Nah, ini yang kemudian bisa kita hitung dengan tujuan, ya, itu semakin susah, tapi tujuannya adalah tadi kita semakin tahu ada kerugian di mana, ya, sehingga nanti kita bisa mencari solusinya. Oh, kerugian ternyata ada di kandungan air bahan bakar misalnya. Oh, kerugiannya ternyata ada di dry flue gas loss, ya, atau di gas buang. Kerugiannya ada di radiasi konveksi. Nah, itu sehingga nanti tindakan rekomendasinya itu bisa semakin tepat sasaran. Akhirnya dua metode ini yang memang kemudian menjadi hal yang biasa. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah pasti melakukan, gitu ya. Hal-hal ini tadi, nanti yang perlu ditindaklanjuti kalau itu belum adalah parameter-parameter operasi di masing-masing area losses tadi, yang distribusi losses tadi itu juga dikaitkan dengan seberapa besar kerugiannya kalau itu diabaikan. Itu nanti menjadi menarik, dan itu saya lihat kemarin di PLTU apa namanya, PLTU, salah satu PLTU itu sudah dilakukan, ya, tapi masih dibangun berdasarkan data-data statistik, ya, berlaku lagi itu. Nah, kalau tinggal dilanjutkan itu dengan data-data mekanikal atau persamaan-persamaan neraca massa, neraca panas, atau ya itu persamaan secara umum itu akan menjadi lebih menarik. Nah, ini juga secara umum, ya, ini tapi kalau ini sangat umum, kalau yang lebih nggak umum lagi ya ASME-PTC tadi. Jadi losses-lossesnya semakin banyak. Uapnya aja sudah dibagi wet flue gas sama dry flue gas, kan gitu ya. Ada radiasi konveksi, kehilangan air di bahan bakar, ya, flow down, itu juga menjadi lebih banyak. Tapi secara umum misalnya adalah seperti ini. Ini adalah tadi pastikan pembakarannya sempurna, kemudian pastikan distribusi panasnya. Pak Effendi, ya, gimana Pak? Slide-nya belum bergerak ya? Oh ya, masih di slide nomor di saya udah ya. Yang masih evaluasi unjuk kerja boiler. Oh, sorry. Ini rugi-rugi panas sudah muncul ya? Enggak. Belum. Saya masih di sini muncul kok Pak, rugi-rugi panas tadi Pak. Iya Pak. Oh, muncul ya? Muncul ya? Oh, Muncul, di Pak, tempat di saya nggak muncul ya? Iya. Ya, baik. Monggo kalau ada pertanyaan ya Bapak-Ibu sekalian. Ini nggak Pak? Bisa ini Pak Effendi bisa di close terus di share lagi gitu biar saya bisa kayaknya kok. Siap. Sambil itu silakan Bapak Ibu diskusi biar saya. Silakan yang mau nanya, rekan-rekan sekalian yang mau nanya. Biar saya nggak banyak bicara. Ya, gimana? Ada yang mau diskusikan? Pak Tus kelihatan? Oke. Nggak kelihatan ya. Mungkin saya laptop saya Pak, mungkin ya. Oh gitu ya. Sekali lagi Pak Tus ya. Sekali lagi saya coba dengan saya matikan kameranya. Oke, saya share. Iya. Pak Effendi aja nggak kelihatan nih. Nah ini sudah gelap belum tak nyalain lampunya. Gelap ya malah. Kelihatan kah? Nggak kelihatan nih. Kenapa ya? Kelihatan. Atau mungkin yang ini udah kelihatan. Ini tapi dievaluasi unjuk kerja boiler. Oh yang tadi. Sekarang saya di rugi-rugi panas. Oh udah rugi-rugi panas ya? Oke. Di sini kelihatan Pak. Di sini rugi-rugi panas Pak. Kelihatan ya? Oke siap. Sudah ya kita kalau lanjut aja ya. di tempat. Oh, ya sudah lanjut aja nanti saya bisa
mungkin sinyalnya nyusul. Ya. Oke, siap. Rekan-rekan Ya, kalau jadi misalnya terjadi kejanggalan slide atau apa, mungkin langsung komen saja rekan-rekan ya. Langsung. Pertanyaan juga bisa lewat chat, monggo aja nggak apa-apa. Silakan Mas Effendi. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini secara umum biasanya rugi-rugi yang besar ya. Rugi-rugi yang besar itu kalau khususnya apalagi kalau boiler yang ada di industri yang kecil gitu yang tidak, itu secara umumnya mungkin ada 5 ini yang menyebabkan rugi tempat banyaknya ya, yang paling banyak ruginya. Ya, yang pertama adalah di gas buang, baik itu melalui dry, kita sebut sebagai dry flue gas loss ya, kemudian oleh uap air panas, termasuk ini adalah panas sensibel atau dan panas laten ya akibat uap air hasil pembakaran ataupun uap air nanti yang terbawa oleh bahan bakar, uap air yang memang ada di udara pembakaran itu juga akan menjadi beban panas dari hasil pembakaran ini, sehingga akan menyebabkan panas yang harus nanti ditransfer ke air itu juga akan berkurang ya. Kemudian komponen bakar yang tak terbakar ya seperti karbon, CO dalam gas buang ya. Kemudian radiasi konveksi ataupun nanti mekanisme blowdown ya. Mekanisme blowdown itu juga menjadi hal yang banyak ditemukan biasanya itu di lapangan tuh blowdown terus gitu ya. Tidak ada pengaturannya ya. Karena memang kebanyakan sudah sisi mekanikalnya ada yang problem dan sebagainya. Nanti jelaskan Pak Arus bagaimana cara menangani problem di blowdown gitu ya. Kemudian tadi metode yang langsung itu adalah sebenarnya efisiensi itu kan pada prinsip dasarnya itu adalah membandingkan energi yang kita inginkan dibagi dengan energi yang dibakar, atau di dalam bahasa sistemnya itu biasanya kita sebut panas yang berguna atau energi yang kita inginkan itu kita sebut sebagai energy use, sedangkan energi total dalam bahan bakar kita sebut sebagai energy consumption. Ya, jadi energy use ini biasanya bentuknya atau tidak langsung dalam wujud energy metering energy gitu kan ya. Nah, energy use ini lebih banyak kepada wujudnya yang bisa terlihat atau terukur itu adalah parameter-parameter operasinya. Ya. Jadi kalau di dalam air, ya otomatis kita mau menghitung energy use-nya, kita harus tahu dulu air itu membawa energi berapa dulu sebelum masuk ke boiler, baru nanti kita lihat steam-nya yang sudah berubah wujud steam itu airnya steam tadi itu membawa energi berapa. Tinggal selisih itulah yang disebut sebagai energy use, karena kita bisa menitipkan energi yang di dalam air sampai berubah wujud menjadi steam, itu adalah yang akan kita manfaatkan. Nah, parameternya itu tidak ada metering energi, yang ada adalah parameter-parameter yang nantinya bisa kita convert ke dalam bentuk energi, yaitu dalam bentuk pressure, dalam bentuk tekanan, yaitu parameter yang kalau kita butuhkan untuk di steam. Sama karena kita bicara total, kita juga butuh flow-nya. Nah, itu yang parameter yang harus biasanya ada gitu ya. Nah, flow. Nah, kalau kita bicara mass balance, otomatis kan flow air yang masuk ke boiler dengan flow steam yang keluar dari boiler itu harusnya sama. Nah, ini yang tantangan dari meteringnya. Ya, kalibrasi metering ini kadang menjadi juga krusial. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mau menerapkan sistem manajemen energi di lokasi pabrik-pabrik itu sekalian. Otomatis kalibrasi metering itu menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi untuk memastikan bahwasannya memang yang masuk jumlahnya itu sekian banyaknya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kita cuma tinggal mengalihkan harga entalpinya, karena entalpi itu adalah sebuah nilai yang dimana dia merupakan penjumlahan dari energi dalam dengan ditambah akibat kenaikan pressure ataupun volume yang diderita oleh si material tadi, atau di sini adalah air ataupun nanti menjadi
steam. Ya. Tinggal dikalikan itu aja. Ya. Bagaimana mencari ini? Sudah banyak tabel-tabel properties ya yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi nilai energinya atau entalpinya jika diketahui pressure dan temperaturnya. Ya. Begitu juga dengan yang total bahan bakar, otomatis kita harus tahu mass flow rate bahan bakarnya. Nah, baru dikalikan dengan heating value-nya. Ya. Di sini nanti biasanya untuk menghitung dalam periode waktu tertentu itu kan memang perlu dilakukan secara periodik performance test ya, performance test dari pembangkit tadi itu. Nah, di dalam metode performance test ini kan yang kita harapkan ukurannya itu tepat ya, maka perlu dilakukan beberapa kali titik pengulangan gitu ya. Biasanya paling tidak adalah dalam 1 jam dengan tiap 15 menit. Kita akan mengambil data itu yang dimana sudah dikondisikan terlebih dahulu, sudah stabil, sudah ada steady state. Yaitu dengan cara ya, pertama biasanya kita akan diamkan pada beban yang sudah kita inginkan selama 1 jam, baru setelah itu sudah stabil, maka baru kita akan ambil datanya tiap 15 menit. Data-data yang berkaitan dengan bagaimana menghitung efisiensinya. Kalau kita hanya menggunakan direct method, itu cukup mendapatkan data-data ini. Jadi Hg sama Hf-nya itu diganti dengan threshold dan temperaturnya. Ya, untuk mendapatkan nilai entalpinya. Kemudian ini contoh ya, contoh perhitungan model langsung directnya. Posisi uapnya 45 ton per hour, ya, tekanan 45 bar, temperatur 180. Ini adalah spesifikasinya. Kita disuruh kemudian menghitung perhitungan model langsungnya. Oke, ya. Oke, kita kasusnya ini ya, nanti jadi kita akan steamnya ya 45 ton per jam, konsumsi 1,8, nilai kalorinya adalah 4.000, entalpi uapnya pada tekanan 10 kg atau 10 kg itu 665, entalpi fotonya ini. Jadi tinggal bermain tadi, massa dikalikan selisih entalpi, dibagi dengan mass flow rate-nya yang batu bara tadi 1,8 ton per jam dikali dengan kilokalori per kilogram. Jangan lupa unit satuannya disamakan ya. Maka kita bisa akan menghitung efisiensi dari boilernya. Nah, ini sebagai ilustrasi. Ya, silakan Pak Riz. Pak Fendi itu tadi ralat itu tekanannya 10 bar maksudnya itu. Oh, yang ini ya. 10 bar gate. 10 bar ya. Nah, sorry, bukan 45. Mungkin bisa diganti langsung. Nah, itu nanti bisa Ya, jadi tugas untuk mahasiswa untuk menghitung efisiensi boiler secara langsung nanti. Oke. Berarti ini Ya, tugas nanti ya, bisa. tugas pertama Pak Riz ya. Tugas. Nah, iya, tutorial. Ya. Siap. Nah, sekarang saya udah bener nih ininya. Slide-nya. Slide-nya udah bener saya, Bro. Tadi nge-lag berarti sinyalnya. Oke. Oke, baik. Kemudian rugi-rugi ini adalah sebuah gambaran yang dalam bentuk tabel, bukan tabel, gambar lah ya. Gambar hubungan antara load pembebanan dengan rugi-rugi atau akhirnya akan kita dapatkan efisiensi. Nah, saya pernah membikinkan hubungan antara rugi-rugi dari sisi dry flue gas dan temperatur, air flow ratio dan temperatur terhadap efisiensi dari sebuah peralatan di unit boiler. Nah, itu juga bisa dibikinkan. Artinya begini, ini tujuannya adalah kita akan memberikan sebuah gambaran ke pihak operator khususnya supaya aware terhadap bagaimana perlunya mengendalikan parameter operasi tadi. Ya, kalau ada parameter operasi yang dibiarkan yang berkaitan dengan konsumsi energi, parameter kritisnya,
seperti temperatur, ya, pressure dari steam dan sebagainya, atau kadar oksigen di gas buang, ya. Itu kalau kita bisa buatkan sebuah grafik seperti ini, memberikan, jadi operator akan jauh lebih gampang ya untuk membayangkannya. Jadi tidak usah harus menghitung, tapi sudah akan terlihat kerugian-kerugiannya ya kalau itu nanti parameternya diabaikan. Kalau ini sih bukan berdasarkan parameter, ini hanya menunjukkan aja rugi-rugi efisiensinya terhadap tingkat pembukanan yang memang berubah. Makanya pinginnya pembangkit-pembangkit itu mendapatkan beban yang maksimum gitu ya. Jangan beroperasi pada beban yang minimum karena itu akan merugikan dari sisi efisiensi. Nah, cuma itu kadang-kala negosiasi di pihak pembangkitan di PLN-nya yang harus kemudian didapatkan. Ya, ini tadi langsung direct metodenya ya. Jadi boiler efisiensinya adalah steam flow rate kalikan steam enthalpy dikurangi feed water enthalpy. Yang perlu diperhatikan kalau gitu mungkin kita diskusi ya. Kalau yang dikatakan feed water itu yang posisinya di mana biasanya Bapak Ibu? Sebelum economizer, apakah sesudah economizer, apakah di mana kalau yang di area-area punyanya Bapak Ibu sekalian? Halo. Halo. Untuk boiler, Pak. Gimana? Sorry. Silakan, Pak. Biasanya feed water itu yang menuju boiler ya Pak, dari boiler feed water ya, boiler feed pump. Boiler feed pump-nya ya. Berarti sebelum masuk economizer, sesudah ya, deaerator. Sesudah deaerator apa sebelum juga? Secara umum sebelum sih Pak. Sebelum masuk ke sistem boiler ya pertama. Deaerator. Oh. Baik. Kalau begitu tugas kedua Pak Rus ya, apa ya? Ya boleh, saya catat. Boleh ya. Baik. Tugas kedua masing-masing menghitung efisiensi boiler ya. Efisiensi boiler secara direct method ya. Namun juga mengidentifikasi titik poinnya, titik ambilnya feed water dengan steamnya ya. Titik tadi ini kan tadi kalau kita lihat persamaannya sebenarnya persamaannya simpel, yaitu hanya titik steam dan titik feed waternya. Nah ini perlu diidentifikasi dengan sebuah gambar sederhana saja, yang dimana kemudian dihitung berapa efisiensi boilernya ya di masing-masing unit. Mungkin gitu Pak Aris ya tugas keduanya ya. Sorry, tugas keduanya adalah mencari titik atau gimana? Menghitung efisiensi boiler untuk masing-masing lokasinya ya sesuai dengan beliau berada. Cuma diinfokan juga titik entalpi steamnya itu di mana, titik entalpi feed waternya itu di mana dari sistem konfigurasinya. Berarti lokasinya ya, lokasinya. Ya, lokasi. Titiknya. Ya, betul. Ya. Titik entalpi. Oh, berarti digambarkan ya. Pak, kalau boleh Pak. Ya. Izin bertanya. Ini nggak semuanya kami bekerja di PLTU Pak unitnya. Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Jadi ada yang di mana kalau Mas di mana? Saya di Pusarlis Pak. Ada teman-teman juga yang di distribusi kalau nggak salah. Jadi bukan nggak langsung di PLTU-nya Pak. Jadi ini khusus yang di PLTU aja berarti Pak Rus? Iya, gimana? Boleh ya? Khusus yang di PLTU. Ya nggak apa-apa, nanti kalau distribusi bisa diskusi lah. Ya, diskusi. Ya diskusi nanti. Ya.
Oke, coba nanti saya rangkum nanti tugasnya. Pak, izin tanya Pak. Oh iya, Monggo. silakan Pak. Tadi kalau di tempat saya kan ambil temperaturnya itu setelah daerah atur ya Pak, sebelum masuk ke economizer. Begitu ya Pak? Oke. Maksudnya yang tadi Bapak Iya. tugaskan ya Pak? Nah, seperti itu Pak maksudnya. Saya ngambil di mana nanti titiknya, nah, nanti hasilnya gimana ya. Baru nanti kita diskusi gitu Pak. Betul begitu. Titik saya misalkan setelah di aerator ngambil untuk menghitung efisiensi boiler saya mengambil titiknya untuk feed water itu setelah di aerator sebelum economizer misalkan begitu ya. Gitu. Saya juga ingin tahu sebenarnya ya untuk mengevaluasi efisiensinya ini kita tokan nantinya ya. Baik. Ya mungkin tadi yang disampaikan teman-teman, kan ada yang di distribusi yang maksudnya di jaringan gitu, nggak di PLTU-nya, di hulunya gitu Pak Effendi. Jadi maksudnya yang di jaringan transmisinya gitu loh, di PLN-nya gitu. Transmisinya. Jadi Siap. mungkin nggak biasa Ya. dengan PLTU gitu. Iya, nggak apa namanya, karena ini mata kuliah Pak Aris ya, kan mata kuliah untuk Ya. ini ya otomatis tetap Nanti belajar. dipelajari sama-sama ya, tetap berdiskusi sama-sama. Cuma untuk tugasnya tadi berarti yang karena ini saya karena ingin tahu Bapak Ibu menghitung efisiensi boilernya itu di masing-masing unit seperti apa, maka tugasnya difokuskan kepada rekan-rekan yang ada di unit tadi Pak Aris untuk yang ini. Oh, oke. Ya, Oh, tapi yang tugas efisiensi pertama tadi untuk semuanya. 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 Ya, oke. Tapi Ya. untuk masing-masing unit ini di masing-masing unit ya. Oke. Ya. Kalau ini ya kan kalau kita lihat ya di dalam PS 845 tahun 87 itu ada gambaran tadi kalau nggak ada reheat ya seperti ini. Kalau ada pembangkit yang ada reheatnya mungkin di situ ada turbinnya, ada yang low pressure, ada yang high pressure, biasanya itu ada nanti reheat steam. Nah, itu maka bagaimana nanti menghitungnya itu juga nanti ya tugasnya kayak tadi itu ya, masuk ke sana. Artinya nanti harus disesuaikan dan kemudian bagaimana menghitung efisiensinya. Nah, kalau di dalam persamaan PS 845 tahun 87 itu seperti ini gambarannya ya, sama kemudian yang penting adalah titik wowing-nya tadi itu. Ini masalah yang kalau ada reheat-nya. Jadi ada panas untuk mereheat ya, ditambahi panas untuk reheat-nya. Nah, kemudian kalau yang 845 atau 87 untuk yang tak langsung loss method ya itu rugi-rugi panasnya, losses yang diperhitungkan adalah dry flue gas loss, wet flue gas loss, other loss, radiasi conversion dan blow down loss. Tapi blow down loss ini nanti ada dua metode bisa diperhitungkan dalam menghitung efisiensi ataupun ketika melakukan performance test untuk mendapatkan efisiensi ini tidak dilakukan blow down ya. Itu bisa juga sehingga blow down loss-nya itu bisa 0 nantinya di sini. Nah, sehingga efisiensi itu hanya tinggal 100% dikurangi rugi-rugi atau panas yang hilang. Tapi biasanya ya ini adalah persamaan-persamaan yang ada di heat loss PS 845 ya. Nah, persamaan-persamaan ini sebenarnya persamaan-persamaan jadi yang langsung bisa dilihat berdasarkan kandungan bahan bakarnya yaitu karbon, sulfurnya, ya kemudian nanti hidrogennya, ya. Nah itu persamaan yang bisa langsung diidentifikasi. Nah ini dengan apa namanya? Saya sebenarnya ingin
nanti aja lah sampai Bapak Ibu menghitung dengan mass energy balance gitu ya. Nah, nanti akan bisa mendapatkan ini. Turunan ini sebenarnya bisa didapatkan dari mass energy balance ya. Maksud saya mau larinya ke sana. Jadi ada direct flue gas loss, wet flue gas loss, ya other loss, itu bisa adalah persamaan-persamaan seperti ini. Kemudian radiation loss ya, sama Bluetooth loss-nya. Sehingga efisiensi kalau menggunakan loss method itu adalah 100% dikurangi ya. Kalau Bluetooth-nya dimatikan jadi 0, dikurangi radiation loss, kemudian dikurangi other loss-nya ya. Other loss ini adalah karbon yang di as di sini, kemudian ada di wet flue gas loss sama dry flue gas loss. Itu adalah efisiensi boilernya menggunakan loss method BS 845 tahun 87. Kalau ASME PTC, bedanya di sini kalau ASME PTC itu ada istilah namanya heat credit. Ya. Heat credit itu adalah jadi mulai didasarkan gini, prinsip bahwasannya semua materi sejak awal itu memiliki energi. Ya, jadi pembandingnya ini adalah titik nolnya atau titik pembandingnya kalau kita bicara dengan PTC itu pada pressure dan temperatur yang standar. Ya, di mana otomatis ketika udara yang masuk, kemudian bahan bakar yang masuk pada temperatur sekian itu sebenarnya dia sudah membawa energi. Ya. Sehingga nanti di sini kita tambahkan dengan nilainya heat credit intinya. Nah, ini nanti tujuannya untuk yang di ASME PTC itu, nah ini ada yang heat credit dari udara pembakaran, ya, heat credit yang dari atomic steam, heat credit dari panas sensibel bahan bakar. Nah, kalau ada PS itu berarti masuk ya listrik ketika masuk ke sistem ke boiler, nah ini juga masuk sebagai heat creditnya. Ya. Heat credit dari motion di udara pembakaran. Ini jadi semua energi yang terlibat yang masuk ke boiler itu sejak awal dihitung memang ada kandungan energinya ya. Nah, ini yang masalah kaitan dengan heat creditnya. Tapi ini ASME PTC masih yang 4.1 ya. Oke, kalau ada reheat steam, sama aja di atasnya ditambahi dengan energi yang dari reheat steam-nya. Ya. Nah, ini yang metode langsung atau direct metodenya. Kalau tak langsung, prinsipnya sama, rugi-rugi panasnya, cuma di sini rugi-rugi panas dari ASME PTC cukup banyak. Ya, dibanding dengan rugi-rugi panas yang tadi dari British. Ya. Jadi ini ada heat loss karena sisa karbon di as. Ya. Heat loss karena yang dibawa oleh dry flue gas. Heat loss karena kandungan air di bahan bakar ya. Karena heat loss disebabkan karena pembakaran hidrogen, ya. Hidrogen nanti membentuk H2O, moisture di combustion airnya, ya. Steam untuk atomisasi, pembentukan CO, bahan hidrogen, ya dan seterusnya. Ini adalah heat loss yang teridentifikasi di ASME PTC. Jadi dia semakin rinci, ya semakin ribet di dalam mengidentifikasi losses tadi. Dibanding dengan British yang sangat sederhana, ini menjadi lebih banyak item-itemnya yang sudah harus dihitung. Nah, namun baiknya adalah persamaannya sudah ada semua, jadi tinggal kita pakai. Ya. Kita pakai, kita masukkan untuk menghitung persentase losses-nya. Ini yang sebagian tadi itu. Ya. Oke, saya pikir begitu secara umum Pak Rus ya. Ini sudah 5:30 sudah maghrib.
Iya. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian ada pertanyaan karena di sini kan ada dua metode nih, metode ASME dengan BS. Nah, mungkin perlu disampaikan Pak Effendi secara umum kalau di Indonesia itu yang dipakai yang mana kan gitu untuk mengetahui performance test dari satu PLTU kita begitu. Itu yang mana ya yang sering dipakai begitu. Kalau PLTU biasanya ASME ya, ASME PTC biasanya kalau yang batu bara. Betul ya? Atau ada yang pakai British? Mungkin dari teman-teman di PLTU di unit, kalau misalnya pernah ngitung efisiensi pakainya, memang lebih banyak yang kita gunakan selama ini saat audit kan ASME ya Pak Effendi ya. Ya, ASME PTC. Mungkin nanti slide akan dikirim ke grup WA grup ya. Jadi jangan khawatir. Nanti slide-slide dari kami yang kita sampaikan akan kita share di grup. Kemudian tadi ada tugas, ada 2 tugas juga akan kita share di grup. Mungkin menyusul begitu ya setelah tadi diskusi mungkin saya edit sedikit dari sisi angka-angkanya begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti ada satu lagi Pak Effendi, misalnya ada contoh yang sudah misalnya terhitung begitu, misalnya Excel-nya atau apa, oh ini tinggal data apa aja yang perlu dimasukkan sehingga dari nilai hitungan di spreadsheet atau Excel itu bisa langsung muncul gitu Pak Effendi ya? Oh ya, boleh. Yang ASME PTC. Oke, Pak. Ya. Berarti maksudnya untuk pertemuan berikutnya gitu ya? Iya, iya. Oke. Nanti di slide-nya itu bisa kita mintakan data apa kita rinci lagi data-data apa yang harus diambil. Nah, nanti kalau mereka sudah ngumpulin bisa langsung praktek untuk langsung dimasukkan gitu. Ya, Pak Arus. Atau gimana? Iya, betul. Nah, kan nanti habis ini saya akan ngasih alat-alat ukur dan sebagainya. Nah, itu mungkin dari situ urutannya data apa aja yang diperlukan. Kemudian nanti ketika data itu sudah tersedia, maka tinggal dimasukkan ke rumus-rumus tadi itu sebenarnya sudah langsung ketemu begitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya template Excel-nya begitu. Oke. Nah, tentunya nanti targetnya mahasiswa ya bisa bikin template sendiri gitu kan. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita masih ada waktu setengah jam lagi, akan kita lanjutkan. Mohon Pak Arus, saya izin izin saya dulu ya. skip. Mau sholat maghrib. Ya, silakan. Ya. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ini mungkin kita tinggal setengah jam lagi, mungkin ini udah kelihatan ya ininya slide saya ya. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Baik, ini jadi hari ini kita tambahkan juga bagaimana peralatan audit energi pada boiler steam. Ya. Jadi peralatan audit energi pada sistem boiler yaitu apa saja. Jadi peralatan audit energi pada sistem boiler itu terdiri dari ada peralatan-peralatan ukur, kemudian peralatan pendukung, dan pelindung keselamatan atau safety. Nah, ini penting. Nah, alat-alat ukur yang akan kita gunakan adalah alat-alat ukur yang sudah dikalibrasi ya, sehingga akan menjamin ketepatan atau keakuratan nilai yang diperolehnya. Persiapannya ya meliputi hal-hal sebagai berikut bahwa ketika kita melakukan satu kegiatan audit energi di pembangkit atau di fasilitas-fasilitas pengguna energi adalah membuat daftar peralatan yang akan dibawa atau yang digunakan di lapangan
atau saat pengukuran, ya. Jadi daftar namanya manifest begitu ya. Jadi biasanya nanti ketika masuk ke pabrik di security biasanya dicek itu. Ya, jadi daftar peralatan apa saja yang dibawa itu sudah harus ditabelkan di dalam bentuk manifest. Di klasifikasi peralatannya itu ada alat ukurnya apa saja, alat bantunya atau alat pendukungnya, kemudian alat pelindung keselamatannya apa saja. Kemudian dari sisi klasifikasinya itu harus mencantumkan nama, ya kan, mereknya, jumlah alatnya berapa dan sebagainya, sehingga ketika dilakukan pengecekan oleh pihak security dari pabrik, ya itu cocok begitu ya, jangan sampai selisih. Kalau selisih nanti jadi pertanyaan nanti, ya. Kemudian yang kedua, memeriksa dengan cermat setiap peralatan yang akan dibawa dan digunakan. Ya. Pemeriksaan lebih dikesan pada peralatan, apakah peralatan itu berfungsi dengan baik, kondisinya baik apa enggak. Karena kan pernah itu saya sudah di pembangkit, sudah masuk, ternyata alatnya ada yang ketinggalan, kabelnya itu ketinggalan di kantor. Waduh, itu repot itu. Ya. Jadi kemudian atau yang menggunakan baterai. Itu biasanya ketika udah masuk ke lapangan, baterai itu juga harus siap. Karena kan portable biasanya kan pakai baterai. Kadang-kadang ini yang luput ketika udah masuk baterainya habis saat pengecekan begitu. Nah, ini repot ini. Makanya biasanya pakai baterai yang cadangan begitu. Nah, kemudian yang ketiga untuk persiapannya melakukan pengemasan peralatan dengan hati-hati, aman dan benar sehingga kerusakan pada saat perjalanan menuju lokasi itu bisa dihindari. Sehingga biasanya kami sebagai auditor peralatan-peralatan itu kita masukkan, kita rapikan di satu koper begitu ya. Kopernya itu yang terlindung dari benturan, ya kan, terlindung dari hentakan-hentakan lain yang mungkin mengakibatkan alat-alat ukur itu bisa rusak karena alat-alat ukur itu kan alat-alat elektronik begitu ya. Jadi cukup hati-hati. Nah, yang pertama alat ukur apa saja? Ini ada beberapa alat ukur yang dibawa saat melakukan audit energi, ya. Tabelnya ini, ya ini ada kira-kira paling enggak 10 lah ya. Yang pertama adalah infrared thermometer, jadi digunakan untuk mengukur temperatur kontak ya, misalnya temperatur permukaan satu body boiler, permukaan suatu pipa, insulasi dan sebagainya menggunakan infrared temperatur gun sensor. Ini biasanya di pabrik juga sudah ada biasanya mereka karena kan harganya relatif murah. Namun ini juga kita bawa. Kemudian yang kedua adalah power quality analyzer. Ya, jadi biasanya melakukan pengukuran untuk kualitas dari kelistrikan, baik itu arus, tegangan, ya, power faktor atau COSFI dan sebagainya. Itu biasanya sudah ada terekam di sini. Maka ini ketika kita pasang dalam satu peralatan tertentu. Nah, biasanya kalau di PLTU kan biasanya sudah ada pengukuran listrik untuk misalnya listrik yang sudah dihasilkan begitu ya, di keluar generator itu sudah biasanya sudah ada. Nah, ini biasanya PQE ini biasanya fokus untuk pengukuran listrik di misalnya di auxiliary, misalnya di pompa ya, di peralatan-peralatan fan dan sebagainya yang memang biasanya tidak ada pengukuran dayanya berapa, atau ini digunakan untuk membantu ketika pengukuran listrik itu di sana belum diukur begitu. Jadi kita jaga-jaga untuk membawa alat ini untuk bagaimana cara melakukan pengukuran ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh teknisi kami yang memang ahlinya dalam hal instrumentasi kelistrikan. Karena ini juga bahaya kalau memang tidak hati-hati ya, karena misalnya terjadi short circuit dan sebagainya, terjadi salah pengukuran dan sebagainya itu harus benar-benar dilakukan oleh teknisi yang memang benar-benar ahli yang bahkan sudah tersertifikasi misalnya K3 kelistrikan misalnya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah ultrasonic leak detector. Ini biasanya untuk mengukur kebocoran steam, ya, menggunakan ultrasonic sound method seperti ini kurang lebih. Ini ada sticknya, suaranya. Nah, jadi dia bisa antara apa namanya sesuatu yang bocor maupun yang tidak. Biasanya kalau di pembangkit ataupun di proses steam trap yang memang dia bocor tidak kalau tanpa alat begitu ya. Steam trap bisa dicek karena dengan pengecekan seperti ini kita bisa tahu status steam trap kita itu bekerja dengan normal, buntu atau mungkin bocor. Nah, kalau bocor kan berarti rugi-rugi panas di sana. Kemudian yang keempat adalah thermal imager. Nah, thermal imager ini adalah untuk memotret, ya, melakukan image terhadap profil temperatur di suatu body boiler misalnya, atau mungkin pipa begitu. Jadi untuk bisa mengetahui profil dari temperatur permukaan permukaan panas begitu ya. Jadi bisa mengetahui profilnya ada temperatur dari temperatur misalnya 35 bisa temperatur sampai 100 itu distribusinya kemana, berapa saja itu ketahuan begitu. Ya. Kemudian yang kelima conductivity atau DTS meter. Nah, ini biasanya tetap kita bawa, cuman biasanya kan kalau di pembangkit atau di pabrik biasanya mereka sudah punya alatnya. Dan mereka juga sudah rutin melakukan uji analisis kimia. Termasuk di situ adalah TDS. TDS itu adalah total dissolved solid. Itu ada TDS, conductivity, pH, hardness dan sebagainya. Ini adalah terkait nanti bagaimana kita bisa menghitung persen atau laju blowdown ya, yang diperlukan ya ketika misalnya kita ingin menjaga kualitas air di dalam suatu boiler itu tetap di bawah ambang batasnya. Kemudian yang keenam distance meter, ya ini mengukur panjang pipa. Misalnya kita pengen heat loss per 100 meter pipa, atau misalnya untuk mengetahui dimensi dari satu boiler, ya. Jadi karena kalau menggunakan apa namanya meteran roll gitu kan biasanya hanya paling 10 meter begitu ya. Kalau menggunakan distance meter ini bisa sampai 50 meter pun masih bisa kedeteksi. Kemudian ini berikutnya nomor 7 ultrasonic clamp on flow meter ya. Jadi ini biasanya untuk mengukur fluida liquid atau aliran yang ada di dalam suatu pipa. Biasanya air ini ya, liquid, misalnya air umpan boiler ya kan. Air umpan dari sisi makeup water ya. Kemudian bisa jadi misalnya air dari cooling tower ya kan, baik itu cooling water supply maupun cooling water return dan sebagainya. Ini gampang sekali tinggal ditempel ya, di clamp on sistemnya, nanti bisa menunjukkan berapa flow rate satu liquid yang ada di dalam pipa tanpa harus memotong pipa begitu ya. Dan digital contact thermometer ini untuk mengetahui misalnya temperatur udara, temperatur fluida dari sensor ini, probe-nya ini ya. Kemudian yang ke-9 flue gas combustion analyzer digunakan untuk mengukur kandungan oksigen ya kan. Kemudian CO2, temperatur gas buang dan sebagainya ya, menggunakan flue gas combustion analyzer. Nah, yang terakhir humidity meter ini biasanya digunakan untuk mengetahui humidity dari udara sekitar ini yang nanti terkait dengan misalnya kandungan air di dalam udara sekitar yang nanti menjadi udara pembakaran begitu ya. Nah, ini contoh flue gas analyzer. Nah,
Ini pengukurannya di titik di sini. Ini alatnya, ya. Ini yang nempel di body boilernya. Kemudian ini ada apa namanya flue gas analyzer-nya. Ya, jadi ini ada temperatur gasnya, gas cerobongnya 325 derajat Celcius, ya. Kemudian temperatur udaranya, kandungan oksigen di flue gasnya 3,61%, CO2-nya 16,36%, NO, NOx dan sebagainya dalam ppm. Nah, ini. Jadi ini bisa di print, ya, bisa dicetak dalam kertas, ya. Ini nanti bisa untuk jadi laporan saat misalnya kita sudah melakukan uji performance test terhadap beban misalnya. Nah, ini pun juga bisa diukur sesuai dengan bebannya. Misalnya ketika uji performance test dari katakanlah 1 unit 4, ini misalnya dari load 65 MW, 75 MW, 85 MW maupun 95 MW. Nah, ini juga nanti setiap alat ini, kemudian alat yang ada di lapangan juga melakukan pengukuran terhadap oksigen kontennya berapa. Kemudian kita juga mengukur RH, humidity ataupun temperatur udara sekitar. Nah, ini nanti salah satu contoh pengukuran-pengukuran yang ada di lapangan, begitu. Kemudian ini juga tadi sudah saya jelaskan juga thermal imager, ini melakukan pengukuran terhadap profil suatu pipa, body boiler dan sebagainya. Kemudian ini ultrasonic trap tester, ya. Kemudian ini pengecekan gas cerobong dan sebagainya. Kemudian ini ultrasonic flow meter, sistemnya clamp on, berarti nempel di pipa, saya untuk mengetahui cooling water sistemnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga mengetahui flue gas analyzer, mengetahui kandungan oksigennya. Ini juga contoh ultrasonic flow meter yang ditempel di pipa air umpan untuk mengetahuinya berapa liter atau berapa kubik per jam air umpan itu mengalir ke dalam boiler. Nah, ini contoh flue gas analyzer yang dilengkapi dengan printernya kecil. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan uji terhadap gas cerobongnya. Nah, selain alat ukur juga tadi salah satu contohnya, ya, ini berikutnya adalah alat keselamatan dan kerja. Jadi kita sebagai auditor energi juga harus tahu bagaimana alat K3-nya, begitu ya, termasuk helm di sini, nah, pelindung telinga ketika misalnya cukup bising, ya. Apakah menggunakan DR ataupun menggunakan pelindung hidung dan mulut, misalnya perlukan, kemudian masker, ya, kemudian sarung tangan, baik itu sarung tangan kelistrikan maupun panas, dan sebagainya. Kemudian juga pakaiannya seperti ini yang sudah menggunakan reflektor, ya. Kemudian juga ketika melakukan pengukuran, ya, jangan lupa membawa body harness, ya, pengaman ketika ketinggian di atas 1,5 meter, begitu ya. Kemudian lampu senter ada beberapa, ini juga kenapa diperlukan walaupun di PLTU, ya, beberapa pengalaman kami kalau performance test itu kan kadang-kadang 2 malam, begitu ya. Nah, kadang-kadang di lokasi kita melakukan itu kadang-kadang lampunya nggak ada, begitu kadang-kadang. Nah, makanya lampu senter itu diperlukan. Tes itu belum tentu siang, bisa saja malam atau bahkan seperti itu.
Kemudian alat pendukung yang lain ya, misalnya alat ukur meteran, peralatan mekanik jangan lupa kunci-kunci. Jadi ketika misalnya pengalaman kami sudah mengukur gas cerobong, di situ ada kunci yang ketinggalan, nah itu jangan sampai begitu ya. Kemudian kabel misalnya untuk tadi power quality analysis dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya perlu sumber listrik, kita harus bawa kabel roll, ya, kabel gulung. Kemudian beberapa titik tertentu itu tidak bisa dijangkau dengan kita hanya berdiri begitu, tetapi juga diperlukan tangga. Tangga lipat yang memang itu diperlukan untuk misalnya menjangkau posisi ketika pengukuran itu tidak terjangkau kalau tanpa tangga begitu. Nah, tentu ini biasanya kalau ada itu di beberapa pabrik harus misalnya sertifikat PKBT atau ketinggian begitu ya. Itu biasanya mensyaratkan, tapi beberapa PLTU mungkin nggak terlalu mensyaratkan. Kemudian kamera digital ini untuk memotret atau mengambil gambar terkait dengan misalnya pengukuran hasil pengukuran dan sebagainya yang mungkin bisa disimpan dahulu. Nah, kadang-kadang kita suka bawa HP ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di beberapa tempat tertentu yang memang dia explosion proof gitu ya, HP nggak boleh dibawa untuk misalnya mengambil gambar, maka harus menggunakan dan juga biasanya disediakan oleh pabrik. Semua beberapa tempat diambil gambarnya tanpa izin dari pabrik begitu. Nah, kemudian alat-alat yang kita bawa tadi, alat-alat dan sebagainya akan digunakan untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang terukur oleh mungkin peralatan kita. Kalau data sekunder adalah data-data yang biasanya data-data operasional yang ada di dalam satu pabrik begitu. Nah, kalau data primer, data yang dibutuhkan untuk perhitungan-perhitungan, ya kan tadi kalau dari rumus yang disampaikan Pak Effendi tadi, ya, rumusnya kan perlu bahan bakar laju alirnya berapa ton per jam, temperaturnya berapa, terus kemudian air umpan boilernya itu laju alirnya berapa ton per jam, temperaturnya berapa. Nah, data-data inilah yang nanti akan kita cari di lapangan, baik itu kita ukur sendiri maupun sudah terukur oleh pabrik. Nah, kalau sudah terukur oleh pabrik, biasanya kita sudah bisa langsung menggunakan peralatan ukur mereka karena sudah terpasang begitu ya. Tapi kalau misalnya dari peralatan ukur itu belum ada katakanlah parameter tertentu yang belum terukur, nah, misalnya dinding boiler ini kan biasanya nggak selalu ada begitu. Jadi kita harus mengukur sendiri begitu pada saat melakukan audit energi atau performance test. Nah, data-data seperti ini misalnya boiler 1, boiler 2 itu harus diketahui spesifikasinya. Kita minta ya, dimensinya berapa, kapasitasnya berapa, ya, bahan bakarnya, nilai kalorinya berapa dan sebagainya. Nah, ini adalah data-data yang bisa kita ekstrak dari monitoring di satu pabrik gitu ya. Nah, kemudian selain data pengukuran, data yang dibutuhkan adalah periode pengukurannya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Effendi ketika kita melakukan performance test misalnya periode pengukuran itu kan berarti ditunggu dulu misalnya stabil pada 65 megawatt 1 jam stabil baru kita ukur begitu misalnya. Begitu kita ukur misalnya sampling 1 jam begitu ya tiap 15 menit. Nah, itu bisa kita lakukan berarti 15 menit berarti sebanyak misalnya dari awal ya sampai 1 jam pengukuran tiap 15 menit
gitu. Nah, ini biasanya perlu beberapa teknisi, beberapa orang, karena harus ada yang di DCS, harus ada yang di pengukuran kelistrikan, harus ada yang di pengukuran bahan bakar, harus ada yang di pengukuran gas rombong, dan sebagainya. Paling tidak mungkin 2 atau 3 tim ya melakukan pengukuran dengan waktu yang bersamaan. Dan itu bisa dikoordinir oleh tim leadernya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan titik pengukuran. Ya, makanya koordinator tim harus mengkoordinasikan ya, alat-alat ukur mana aja yang akan ditempatkan atau dipasang, ya. Kemudian data-data apa yang akan diukur, titik ukurnya di mana, letaknya di mana, itu harus dikomunikasikan dengan pihak pabrik dulu atau pihak PLTU dulu supaya tidak salah pasang. Jadi koordinasi itu penting karena kan sekali lewat kita performance test-nya misalnya pada 65 megawatt, 75 ketika kita kelewat dan kita belum mengukur tepat, nah itu rugi sekali nanti harus diulang begitu ya. Nah, ini contoh titik-titik pengukuran ya. Ya. Kalau ini contoh boiler kecil aja. Ini bahan bakar. Ya. Bahan bakar ya. Ini udaranya. Nah, berarti temperaturnya berapa, flow-nya berapa dan sebagainya. Kemudian ini keluar nanti ada gas robong, ada economizer, maka di sini titik 5 dan 6 ini kita bisa mengukur berapa sih oksigennya, ya, CO, CO2-nya dan sebagainya, temperatur dan sebagainya, ya. Itu juga menggunakan flue gas analyzer. Sementara itu untuk di sisi airnya, ya, tadi temperatur air sebelum masuk ke economizer berapa, setelah keluar dari economizer masuk ke dalam boiler, ya. Kemudian berubah wujud menjadi steam, maka steamnya itu berapa sih tekanannya, pressure-nya, temperaturnya, sama flow-nya berapa. Nah, ini ada flow meternya. Makanya kita menggunakan thermal imager. Itu berarti artinya fungsi-fungsi alat ukur kita digunakan untuk memonitoring atau mengambil data pengukuran. Nah, makanya dikombinasikan antara peralatan yang sudah terpasang di pabrik dengan peralatan-peralatan yang memang belum terpasang yang kita bisa bawa. Nah, ini contoh-contoh titik pengukuran. Ini kalau boiler yang gas ya, biasa. Ini kemudian boiler dengan misalnya bahan bakarnya biomasa, titik-titiknya ya, nanti bisa dipelajari ya. Jadi 1 sampai 14 titik apa saja yang diperlukan di sini ya. Artinya ini data-data ini nanti digunakan untuk melakukan perhitungan efisiensi. Karena kan tadi dari rumus-rumus yang disampaikan oleh Pak Effendi bahwa rumus-rumus tadi itu diperlukan data. Nah, datanya ini semua. Nah, selama data ini sudah ada dan valid, nah itu perhitungan bisa kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran gas buang dan temperatur dinding boiler ini tadi sudah saya sampaikan menggunakan gas analyzer maupun thermal imager. Kemudian kalau air boiler berarti menggunakan uji analisis kimia. Biasanya di pabrik sudah ada. Karena mereka rutin untuk melakukan pengecekan kualitas dari air umpan boiler, makeup water, kemudian air boiler dan sebagainya sudah komplit. Ya, pengukuran air umpan boiler juga sudah ada. Kemudian pengukuran uap yang dihasilkan ketika tadi sudah saya sampaikan. Nah ini uap yang bisa dihasilkan itu diukur pressure-nya, temperatur dan flow rate-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti misalnya untuk menentukan kualitas air apa namanya untuk menentukan berapa sih flow rate steam-nya dan sebagainya itu dari flow meter ini. Nah, ini banyak pengumpulan data primer apa saja yang disampaikan. Ya. Pengukuran bahan bakarnya, ya kan? Pengukuran temperatur dan kelembabannya. Nah, ini kemudian analisis ultimate maupun proximate nanti ya. Ya.
Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tadi dalam perhitungan atau rumus-rumus yang disampaikan Pak Effendi tadi diperlukan analisis proximate, yaitu dilakukan untuk menentukan kadar air, voltaimeter, karbon padat atau fixed karbon, dan kadar abu. Nah, makanya ini contoh pengukuran dari satu kualitas dari batu bara, ya. Kita kirim ke teknik atau ini bisa dianalisis ultimate-nya maupun ultimate-nya. Ya. Kalau analisis ultimate adalah dilakukan untuk menentukan kandungan unsur kimia pada bahan bakar seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Karena ini nanti angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumus yang disampaikan tadi oleh Pak Effendi, baik itu BS ya 845 maupun ASME PTC 41. Nah, kemudian juga dari abu juga diukur juga ada fly ash sama bottom ash dari berbagai beban gitu ya. Nah, fly ash adalah abu yang bertebangan di atas tungku pembakaran, itu juga nanti bisa dianalisa. Kemudian bottom ash adalah hasil pembakaran batu bara yang mengendap di tungku pembakaran. Nah, kemudian kalau data sekunder adalah data yang diperoleh di tentang uji kinerjanya, begitu ya, data historisnya, uji kinerjanya terhadap performance test yang telah dilakukan, misalnya saat commissioning dan sebagainya. Nah, kemudian data historis yang lain, operasional dan sebagainya, ya, baik itu konsumsinya, bahan bakarnya dan sebagainya, ya. Kemudian diskusi dengan operator, ya, seperti apa, begitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa melakukan pengumpulan data berupa kuesioner, ya, fotokopi, copy file, wawancara dan sebagainya. Ini contohnya tabel yang bisa kita berikan ke pabrik untuk dapat diberikan data-datanya. Gitu. Demikian apa yang bisa kan dalam hal peralatan ukur audit energi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, tadi dijelaskan di awal kan alat-alatnya itu harus dikalibrasi ya. Apakah itu dikalibrasi setiap saat mau pengetesan atau memang ada rentan waktunya misalnya, atau biasa kan setahun sekali dikalibrasi seperti itu, Pak? Ya, Dan betul. itu yang dilakukan kalibrasi itu apakah kita sendiri atau seperti apa, Pak? Gitu. Karena kan kalibrasi ini kan berhubungan dengan keakuratan nanti di ujung perhitungan, seefisiensi apa sih boilernya kita seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaannya bagus sekali, Pak. Jadi memang peralatan-peralatan yang kita bawa itu biasanya sudah terkalibrasi biasanya 1 tahun, Pak. Jadi di situ misalnya sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh manufaktur terkait misalnya contoh tadi flue gas analyzer. Jadi ada berlakunya antara misalnya biasanya 1 tahun. Nah, ketika dalam rentang 1 tahun itu kita pakai, itu insya Allah itu bisa kita jamin lah. Artinya peralatan yang kita bawa itu masih dalam rentangnya. Nanti keluar sertifikat sertifikat kalibrasi, tentu kita harus kita kirim ke jasa kalibrasi yang bisa melakukan uji terhadap kalibrasi kita, begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dari sisi eksternal ya. Nah, kalau dari sisi pabrik, nah tentu juga pasti ada kalibrasinya begitu. Umurnya berapa kan gitu? Umumnya sih 1 tahun biasanya. Umumnya ya. Karena
standarnya seperti itu biasanya ya. Jadi kalau misalnya di beberapa Bapak di tempat pabrik sana ya harus dicek satu-satu apakah kapan kalibrasi terakhir ya itu bisa artinya memberikan confident terhadap perhitungan kita bahwa apa yang kita hitung itu akurat begitu, lebih akurat. Kalau misalnya semua sudah terkalibrasi dengan baik begitu. Kadang-kadang yang kita jumpai bahwa perhitungannya kok begini, kok beda antara satu. Kadang-kadang kita juga bawa sendiri misalnya flue gas analyzer. Di sana misalnya nunjukin 3%, di kita nunjukin misalnya 4%. Nah, itu kadang-kadang ada selisih itu pasti. Nah, mana-mana yang mungkin nanti bisa kita review apakah sudah dikalibrasi atau belum begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.02, nanti minta tolong rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi absensi ya di Google Classroom yang sudah disediakan. Ya, kemudian nanti tugas akan kita kirim. Tadi ada 2 begitu ya. Menghitung efisiensi boiler secara langsung itu lebih mudah memang. Kemudian yang kedua adalah titik-titik pengukurannya di mana saja yang menunjukkan entalpi steam itu di mana. Tadi kan sudah disampaikan Pak Effendi, nanti akan kita diskusikan dengan beliau. Oke, kalau ada pertanyaan, saya cukupkan hari ini untuk tutorial hari yang pertama. Nanti kita ketemu Jumat minggu depan jam 4 dengan materi berikutnya adalah audit distribusi steam. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin batas ngumpul tugasnya kapan, Pak? Minggu depan nggak apa-apa, masih minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kirim. Ya. Oke, nanti kita di chat di WA ya.